Selamat berjumpa kembali teman-teman. Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia kamu menderita, tetapi tetapkanlah hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Saudaraku, istimewa di tengah pandemi, dan khususnya bagi saudara-saudara yang sedang berbaring sakit melawan COVID, memang ini waktu-waktu yang mencengkam bagi Anda. Namun angkat hatimu, Yesus Tuhanmu yang menebus engkau dengan darah yang mahal. Ingat, korbannya itu akan sanggup menyembuhkan engkau, memulihkan, Amen. membangkitkan imanmu, Amen. dan supaya engkau bergelori. Di mana ada sukacita, di situ imunitasmu akan naik melonjak. Amen. Luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah arus pencobaan, ombak, badai, satu yang kami tahu, Engkau berjanji menyertai kami sampai kesudahan alam. Amen. Karena itu kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, Allah Roh Kudus. Kami percaya kasih-Mu, kasih yang akan dicurahkan bagi orang yang berharap padamu. Dan oleh kekuatan kasih itulah kami akan tetap tegak berdiri, kuat sampai Maranatha. Kami berjumpa muka dengan muka. Oh, itu harapan kami yang besar. Berfirmanlah Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Kita sedang berlayar, dan Mazmur dikatakan, seperti orang yang sedang berlayar, kadang-kadang menemui ombak, angin. Namun kalau kita berseru, maka Tuhan dengar. Amen. Mari kita pujikan pujian ini. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapsinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
hampir terhilang. Tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharasinya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang rudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata Anda. Dia mengenal hatimu, teman-teman. Mu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang rusak, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin Tuhan. Yang sudah rusak, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal, dia mengenal, dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal, dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau tetap memandang dari sorga. Ya Juru Syafaat kami, Engkau sedang berdoa di sorga. Melihat anak-anak-Mu yang bergumul,
Kami percaya mata-Mu Tuhan memperhatikan kami. Oh Jesus, oh ya Sanda Karabashe, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Inakarabashek. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Ya Rasanda Karabasho. Jesus. Jesus, Jesus. Engkau memperhatikan murid-murid-Mu waktu mereka diterpa badai. Engkau di atas gunung memandang ke bawah. Dan Engkau datang menghampiri mereka. Saat ini pun Tuhan, ada cerita-cerita dari anak-anak-Mu yang menderita. Dengar Tuhan. Kami berseru padamu. Oh ya sana bakes. Jesus, 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 Jesus. Engkau Jesus yang memperhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang
penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Amin, amin. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan tiap tetesan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Benar teman-teman, Dia mengenal hati saat kau berseru-seru, penuh penyesalan, saat engkau menjerit dengan air matamu, Yesus Dia perhatikan perhatikan tiap tetesan Dia juru syafaat kita. Pandang dengan imanmu, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Engkau baik, Engkau tetap memperhatikan. Kami berseru-seru, oh Jesus, namamu Jesus, ya juru selamat, ya juru selamat, Jesus, oh ya sanako, haleluya, haleluya. Kami puji namamu. Kami puji. Terima kasih. Kami puji, kami puji. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau tetap berharap padamu. Sebagaimana Engkau memerintahkan kami. Berharaplah kepada Tuhan. Dan bersyukurlah. Jikalau Engkau benar-benar berharap. Mari teman-teman, engkau mengikuti kata-kata Daud.
Aku bersyukur. Aku bersyukur itu tanda engkau masih punya harapan. Terima kasih. Tuhan berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, sungguh luar biasa. Seorang yang gagal sebenarnya tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Karena saya katakan termasuk orang yang menyangkal di hadapan manusia. Padahal Tuhan kata, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka Bapakku di sorga juga menyangkal. Namun di tengah-tengah badai itulah Petrus, seorang yang seperti orang naik kapal diombang-ambingkan. Dia melemparkan jangkarnya. Dan sudah lihat gambar itu. Begitu dilemparkan, malaikat justru menarik jangkar itu ke tempat yang tepat untuk bisa ditempatkan untuk supaya perahu ini tidak terombang-ambing. Itulah yang disebut pengharapan di tengah sengsara. Surat Petrus memang ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa, dari kalangan rendah, namun tetap dipilih Tuhan karena mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita mendengar bagaimana salam dari orang yang berpengharapan. Itulah Petrus. Ya, dari seorang yang dulunya merasa, aku gagal, hopeless rasanya. Tapi sekarang dia bangkit dan dia memberikan salam kepada teman-teman. Orang-orang percaya zaman itu, zaman yang ditulis ini zaman tepat waktu derita datang oleh kaisar Romawi yang dimulai oleh kaisar yang sangat kejam, ya, bagaimana saudaraku membunuh orang-orang Kristen sampai diadu dengan singa. Dan oleh karena itu banyak orang Kristen saat itu tersebar. Dan mari kita dengarkan apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pilihan sesuai oleh pengetahuan Allah Bapa lebih dahulu dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jelas surat ini ditulis oleh Petrus yang sekarang mempunyai satu posisi yang indah yang disebut Rasul Yesus Kristus. Dari seorang nelayan, tapi dia dipanggil menjadi seorang delegasi dari kerajaan. Wow. Dan surat ini ditujukan pada orang-orang yang disebut pendatang. Kenapa pendatang? Karena orang-orang percaya itu disebut pendatang, strangers. Orang asing di muka bumi ini. Dan saat itu mereka mengalami aniaya. Sehingga mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, di 5 tempat. Dan ini juga menggambarkan sekarang orang-orang Kristen yang sekarang ada di 5 benua di dunia ini. Namun mereka bukan orang Kristen biasa, tapi orang-orang pilihan. Ya. Nah, ini kata-kata ini berbeda dari terjemahan dari bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia berbunyi yaitu
orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Mestinya orang-orang pilihan sesuai oleh pengetahuan Allah Bapa lebih dahulu. Sangat berbeda. Ya. Jadi orang-orang pilihan itu telah diketahui oleh Allah lebih dulu siapa orang yang akan dipilihnya. Dan orang-orang inilah dipanggil, kemudian dikuduskan oleh Roh dengan maksud supaya taat kepada Yesus. Kenapa taat? Karena tahu dibayar dengan darah, menerima percikan darahnya. Maka ada janji, kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah. Oh, di tengah-tengah problem, derita, maka anugerah makin melimpah. Sebagai pengikut awal dari Kristus, Petrus penulis surat ini menyebut dirinya Rasul Yesus Kristus. Rasul artinya delegasi atau ambasador, utusan khusus dari Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia sudah menjadi saksi. Saksi yang hidup bahwa guru yang mereka ikuti dibunuh. Dia ada di situ. Dia melihat Yesus yang tersalib. Bahkan dikubur, dia pun jadi saksi. Waktu dia bangkit, Yesus bangkit, dia pun menyaksikan kubur kosong. Nah, dia saksi hidup. Ingat, walaupun jatuh dalam dosa yang begitu dalam, ya, tapi waktu Yesus bangkit, maka dia ketemu Maria Magdalena. Ya, dan Maria Magdalena diberitahu oleh Yesus. Luar biasa, Yesus Tuhan kita. Begitu dia bangkit, dia memberi pesan bukan kepada Yohanes yang dia cintai, tapi kepada orang yang menyangkal dirinya. Maka Maria Magdalena berkata, Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. ya, luar biasa. Begitu dia bangkit, ingatan dia tujukan kepada seorang pecundang, Petrus, yang menyangkali dirinya. Aku tidak kenal. Sampai 3 kali dia lakukan itu. Tapi waktu Yesus menoleh dan melihat Petrus, begitu tertatap mata Yesus, Petrus, dia ingat peringatan Tuhan. Dan dia nangis. Dia merasa tidak layak. Karena itu dia pergi kemana? Untuk mancing kembali, cari ikan. Tapi Yesus berkata, katakan pada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Artinya Tuhan Yesus yang menunggu. Jadi Yesus yang bangkit itu menunggu Petrus. Bukan Petrus yang mencari, tapi menunggu. Seperti cerita bapak yang menunggu anak terhilang. Bapak ini terus berada di pintu melihat kapan
Bilakah anakku kembali? Begitulah hati Tuhan. Dia sekarang ada di sorga, dia berdoa. Dia mendoakan kita yang mungkin juga seperti pengalaman Petrus. Kadang-kadang jengkel, marah. Kenapa? Kenapa papaku meninggal? Kenapa istriku meninggal? Tuhan dengarkan dan dia tetap mengasihi. Satu fakta, dia sangat mengasihi walaupun mereka melukai hatinya. Oh, betapa besar kasih Yesus. Dan Yesus yang bangkit itu, dia melakukan tindakan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Untuk apa? Dia diserahkan untuk menebus artinya dia mau bayar balik. Nah, waktu dia menebus itu dengan darah, dia memikul kesalahan kita. Karena dia mau berkata di atas salib, Bapa, ampunilah mereka. Dengan darahnya dia siap mengampuni, namun tidak berhenti hanya mengampuni. Dia siap untuk membenarkan. Artinya, dibenarkan berarti dia tidak mau ingat lagi kesalahan kita. Kita diterima seperti orang yang tidak pernah berbuat salah. Itulah arti pembenaran. Kalau diampuni berarti aku tidak mau menghukum kamu. Titik. Tapi kalau membenarkan, aku terima kamu seperti kamu tidak pernah berbuat salah. Ingat, inilah berita pengharapan. Tuhan mau supaya kita bertobat dan Tuhan kata, oke, aku mau tetap pakai kamu. Ya, kenapa begitu? Sebab Roma 11 ayat 29, inilah sifat Allah yang berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. ya, Allah tidak nyesal dengan anugerah dan panggilannya. Jadi bagi mereka yang sudah dipanggil untuk hidup kudus, namun gagal masuk dalam orang pilihan. Apa itu orang pilihan? Orang yang tetap hidup kudus, itu baru dipilih. Tapi Tuhan mau panggil ulang. Tuhan mau panggil ulang. Asal kita mau bertobat. Dan tanda mau bertobat itulah mau kembali hidup kudus. Dan hal inilah yang ditujukan Allah kepada Petrus. Karena itu mari kita dengarkan suara Tuhan ini. Panggilan Tuhan dengan manis memanggil kita. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Tengoklah Tuhanmu di muka sambil menunggu saya dan kau. Hai marilah yang terhilang, marilah
memanggil. Hai marilah, marilah. Janganlah lalaikan panggilan Tuhan, memanggil saya dan kau. Janganlah lengah dan lupa rahmat-Nya yang beri gemar dan senang. Hai marilah, hai marilah, yang terhilang marilah, manis lembut. Yes Tuhan, kami dengar panggilan-Mu Tuhan. Marilah, kembalilah. Sambut rahmat-Nya. Kalau Engkau sambut, Engkau merasakan nikmat-Nya. kepada saya dan kau. Haleluya. Meskipun berdosa, Meskipun Tuhan tetap mau mengampuni. Asal Anda mau kembali, kembalilah. Kembali. saya dan Kata Tuhan, mari, mari. Hai marilah, yang terhilang marilah, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai marilah, marilah, hai marilah, yang terhilang marilah, manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Dia memanggil Anda. Mari kembali dalam pelukannya. Mari dengan suaranya yang lemah lembut. Kembalilah anakku. Yang terhilang marilah, Manis lembut. manis Yes Tuhan. Tuhan Yes Tuhan. Yesus memanggil. Amin, amin. Hai marilah, marilah. Hari kembali teman. Kembali ke pangkuan Tuhan.
Dia mau mencurahkan rahmat-Nya. Khususnya bagi Anda yang merasakan hambar, engkau yang merasakan hambar, dengar panggilannya. Koya sakaramashe. Oh ya salamasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudaraku, apakah benar engkau orang pilihannya? Jikalau engkau orang pilihannya, engkau tetap dalam pantauan Allah. Tadi dikatakan, sayang bahasa Indonesia tidak menuliskan seperti ini. Orang-orang pilihan oleh pengetahuan Allah Bapa lebih dahulu. Ya, orang pilihannya dikenalnya lebih dulu. Kenapa? Allah itu mengenal jauh-jauh sebelum dia memanggil orang. Karena Allah itu maha tahu orang ini nanti akan begini responsnya terhadap saya. Seperti 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Iya, Tuhan itu tahu hati manusia. Kalau dia percaya Yesus, apakah dia betul mengasihi, apakah betul mau mencintai walaupun mungkin gagal. Karena itu seperti Petrus yang gagal. Maka Tuhan kata, aku mendahului dia. Nunggu di Galilea. Dan Petrus ke sana betul, ketemulah dengan Yesus. Lalu Yesus bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawaban Petrus 3 kali berkata, benar Tuhan. You know, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi dengan kata phileo, kasih persaudaraan. Padahal pertanyaan Tuhan pertama itu, Simon, apakah engkau agape aku? Punya kasih nilai tinggi. Tapi dia jawab. Dia tidak berkata, oh aku agape kamu Tuhan. Tidak. Aku phileo engkau. Dia ngerti, dia belum mencapai puncak itu. Dan terus ditanya kedua kali, dia jawab yang sama. Aku phileo kamu. Karena itu Tuhan lalu turunkan. Dia tidak berkata, apakah kamu agapau aku. Tapi apakah kamu phileo aku.
Dan disitulah Petrus menangis. Tuhan, Engkau tahu, aku filio kamu. Saudaraku, kita sudah menerangkan dalam surat Yakobus, step-step iman. Iman harus tambah dengan kebajikan, kebajikan harus tambah pengetahuan, pengetahuan harus tambah penguasaan diri, penguasaan diri harus tambah ketekunan, ketekunan harus tambah kesalehan, dan kesalehan harus ditambah dengan kasih persaudaraan. Jadi dengan pengakuan Petrus ini sebetulnya Petrus sudah mencapai tahap ini, kasih persaudaraan. Tapi dia belum mempunyai kasih agape. Belum. Kapan toh kasih agape ini bisa datang? Dan memang saat itu Tuhan belum mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat sehingga mereka masih tetap dalam tarif kasih persaudaraan. Belum bisa mencapai kasih agape. Karena kasih agape ini oleh karena baptisan roh. Saya tuliskan di situ. Oleh baptisan roh. Jadi dia sudah mencapai kasih persaudaraan. Tapi saat datang masalah, kasih persaudaraan ini bisa buyar. Ingat saja di rumah kita, saudara dengan saudara, mula-mula baik dalam kesulitan. Tapi begitu diberkati soal duit, lalu mulailah ribut, apalagi soal warisan. Bukankah kasih persaudaraan itu bisa luntur? Bagi orang-orang yang dikenal sampai mengasihi taraf kasih persaudaraan, Tuhan pun tahu bagaimana menambahi kasih filio itu supaya jadi agape. Bagaimana supaya kasih persaudaraan itu bisa berubah menjadi agape? Memang saat itu Petrus belum mempunyai kasih agape. Tapi Tuhan ngerti, aku jadwalkan, aku akan mencurahkan rohku. Ya, jadi dia sudah bangkit, tapi dia belum naik ke sorga. Dia tahu sebentar lagi, tidak lama, karena itu dia berpesan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Karena aku akan mencurahkan rohku. Karena itu teman-teman, kalau kita gagal mengikut Yesus, marilah kita kembali ke Yerusalem. Itu berarti ke tempat damai. Kata Yerusalem itu kota damai. Mari kita mau berdamai dengan Allah. Kenapa? Satu hal yang paling penting untuk kondisi mencapai kasih agape itu hanya satu. Kalau saudara masih punya pengharapan, haraplah kepada Tuhan. Karena itu surat Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. iya, yang Tuhan minta, punyailah harapan. Di tengah-tengah hampir putus harap, itu dialami oleh Bapak Abraham. Kalau sudah baca Roma 4. Ya, di mana dia sudah tidak punya harapan, tapi oleh karena firman Tuhan, dia berkukuh pada firman itu dan dia berharap. Sama seperti Paulus dalam surat 2 Korintus, dia berkata, hampir aku putus harap, hampir, tapi aku masih berharap. Nah itulah,
Mari bangkitkan harapanmu pada Tuhan. Dan Tuhan ngerti kalau kamu masih punya harapan kepada Tuhan yang bangkit, Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan harapanmu engkau buktikan dengan mau bersama-sama berdoa. Seperti murid-murid waktu ditinggal Yesus, saudaraku, mereka lihat ke sorga. Kami masih dalam ketakutan. Apalagi ditinggal sekarang. Tapi mereka punya harapan. Ucapan Yesus yang tidak mungkin gagal. Harapan itu ada pada firman. Dan kalau kita masih berharap, kita katakan, Tuhan, aku masih mau mencintai Engkau. Yesus, aku masih mau mencintai Engkau. Aku masih mau berharap padamu, karena firman-Mu ya dan amin. Katakan pada Yesus, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Katakan pada Tuhan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan pada Yesus, 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 aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, hanya Engkau Yesus, amin, yang patut kami sembah. Jesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Katakan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Haleluya. Dengan segenap jiwaku, hanya Engkau Tuhan, Engkau yang patut glory disembah. Jesus, Jesus, Yesus, tak
kasih-Mu, Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami mau cinta padamu, Tuhan. Oh, Jesus. Dan kami semua mau cinta padamu, ya Yesus. Haleluya, Yesusku. Oh ya sana karamashe. Oh ya Tuhanku. Oh ya Tuhanku Yesus. Pulihkan kasih anak-anak-Mu Tuhan. Biar masih ada secercah harapan. Curahkan roh kasih-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Biar anak-anak-Mu semua kembali kepada kasih-Mu. Karena Engkau dengan doa malam ini Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Sehingga hati mereka yang mungkin hampir putus asa Engkau pulihkan kembali. Engkau sambung kembali Tuhan. Ada kuasa-Mu yang mengalir dan memberikan kemenangan, kelepasan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam ini luar biasa Tuhan. Dan berkati semua umat-Mu terus Tuhan supaya mereka tetap tinggal dalam Engkau. Kami berdoa untuk pemerintahan kami juga. Engkau berkati Tuhan untuk juga pemerintahan daerah Tuhan, provinsi kami khususnya Jawa Tengah dan juga kota kami Semarang. Engkau tolong Tuhan, Tuhan akan pulihkan kota ini supaya makin menurun Tuhan pandemi COVID di daerah kami ini dalam nama Yesus Kristus. Banyak yang dipulihkan, bahkan disembuhkan. Terima kasih. Dan kami mau menadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Dia datang kembali dan kita boleh berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan